Baik, sebelum masuk ke materi lebih lanjut, kita akan membahas bersama mengenai dasar pemerintahan daerah. Sumber hukum dasar mengenai pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam ketentuan pasal 18, 18A dan pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Profesor Bagirmanan, terdapat perbedaan yang signifikan antara ketentuan pasal 18 sebelum amandemen dan sesudah amandemen jika dilihat dari struktur maupun substansinya. Dari segi struktur, ketentuan pasal 18 yang awalnya hanya terdiri dari satu pasal, berkembang menjadi 3 pasal, yakni pasal 18, 18A, dan pasal 18B. Sementara dilihat dari substansinya, ketentuan-ketentuan baru ini memuat paradigma-paradigma baru dan arah politik pemerintahan yang baru pula. Mulai dari prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian prinsip menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta nilai-nilai tradisionalnya, prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa, serta prinsip-prinsip yang mengatur hubungan pusat dan daerah yang harus selaras dan adil. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam konsep pemerintahan daerah yang merupakan terjemahan dari konsep local government yang pada intinya menitik beratkan pada 3 hal, yakni pemerintah lokal, pemerintahan lokal, dan wilayah lokal. Pemerintah lokal merujuk kepada instansi, lembaga, organisasi, dan jabatan-jabatan yang memang memiliki fungsi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan pemerintahan lokal merujuk kepada serangkaian kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan dalam hal menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah daerah berhak untuk melakukan tindakan dan kegiatan yang bersifat mengatur. Sementara yang ketiga adalah wilayah lokal yang merujuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom yang dimaknai sebagai suatu daerah yang memiliki hak untuk mengurus dan mengatur segala hal dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan apa yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Konsep pemerintahan daerah tidak terlepas dari dimensi-dimensi yang berdekatan dalam ruang lingkup pemerintahan daerah, seperti dimensi sosial, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan dimensi administrasi. Bentuk pemerintahan daerah. Dalam praktek ketatanegaraan, tidak mungkin semua urusan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Selalu ada perimbangan antara kewenangan yang diselenggarakan secara sentralistis oleh pemerintah pusat dan kewenangan yang secara desentralistis diselenggarakan unit-unit pemerintah daerah yang otonom. Hal ini pula yang melahirkan konsep local state government dan local self-government. Jika local state government melahirkan wilayah administrasi pemerintah pusat di daerah yang direpresentasikan oleh gubernur, local self-government melahirkan daerah atau wilayah otonom yang direpresentasikan oleh DPRD. Local state government hanya ada di wilayah provinsi, oleh karenanya provinsi memiliki kedudukan sebagai daerah otonom dan sebagai wilayah administratif. Konsekuensinya, selain sebagai kepala daerah gubernur, juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi. Adanya representasi pusat di daerah guna menjamin keutuhan NKRI, sebab desentralisasi tanpa sentralisasi yang perwujudannya dalam bentuk dekonsentrasi dapat menimbulkan disintegrasi. UU 32 tahun 2004 yang merupakan perwujudan dari amanat konstitusi tentang pemerintahan daerah berdasarkan pasal 37 dan pasal 38. Menempatkan gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah yang salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Konstruksi perwilayahan yang dianut oleh UU tersebut menempatkan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah di daerah yang hubungannya dengan bupati atau wali kota bersifat hierarkis. Dalam hal wewenang gubernur yang terkait dengan kinerja jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 58 ayat 2 PP 6 tahun 2008
dan Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 PP 79 tahun 2005, maka bentuk sanksi yang dapat diterapkan kepada bupati atau wali kota yang terkait dengan kinerja adalah 1. Penataan kembali daerah otonom, 2. Pembatalan pengangkatan pejabat, 3. Penangguhan dan atau pembatalan kebijakan daerah, 4. Administratif, 5. Finansial atau penundaan pencairan dana perimbangan. D. Lingkungan pemerintahan daerah. Bentuk, struktur, dan fungsi pemerintahan daerah di dunia ini banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Organisasi selalu berada pada lingkungan tertentu. Lingkungan dapat memberi energi dan dapat menjadi pembatas dari kegiatan organisasi. Oleh karena itu, apabila organisasi tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka organisasi tersebut akan mati. Muttalib dan Akbar Ali Khan berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintahan daerah antara lain 1. Historis. Perjalanan sejarah merupakan salah satu faktor yang paling dominan yang mempengaruhi bentuk, struktur, dan fungsi pemerintahan daerah suatu negara. Di dalam perjalanan sejarah, tercakup di dalamnya adalah tradisi dan norma dasar yang telah berlangsung lama mempengaruhi pemerintahan daerah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai tipe pemerintahan. 2. Kebudayaan. Kebudayaan merupakan norma dasar suatu bangsa yang juga mewarnai dan berpengaruh sangat kuat terhadap sistem, bentuk, dan struktur pemerintahan daerah. Di Filipina, budaya lokal di Mindanao Selatan telah berpengaruh terhadap suku Moro untuk memperoleh otonomi yang luas dari pemerintahan Filipina. 3. Tradisi keagamaan. Tradisi keagamaan yang dipegang teguh oleh masyarakat suatu negara juga turut mewarnai bentuk, sistem, struktur, dan fungsi pemerintahan daerah. Di India, untuk membuat program pembangunan atau membuat kebijakan pemerintah untuk melakukan satu kegiatan tertentu, masih memperhatikan ilmu-ilmu perbintangan yang menurut anggapan masyarakat setempat ada pengaruh fenomena-fenomena alam terhadap keberhasilan dan kegagalan program kegiatan pemerintah. 4. Geografi dan demografi. Keadaan alam dan keadaan penduduk di suatu daerah juga mempengaruhi sistem pemerintahan daerah. Kondisi alam dan kondisi penduduk di daerah tertentu memerlukan perbedaan perlakuan di dalam proses politik pemerintahan daerah. Perbedaan kondisi geografi dan kondisi penduduk dan juga karakter masyarakat setempat juga perlu mendapat perhatian yang serius, khususnya dalam memerkakan atau membentuk daerah baru. 5. Politik. Bentuk pemerintahan suatu negara juga mempengaruhi sistem pemerintahan daerah. Bentuk pemerintahan monarki, aristokrasi, oligarki, demokrasi, politik, dan tirani akan mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Misalnya di Indonesia, proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah akan selalu bertumbuh pada sistem pemerintahan demokratis, kedaulatan di tangan rakyat. 6. Kondisi ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tingkat pengangguran, tingkat perkembangan sektor, perdagangan, dan sektor jasa sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok pemerintahan daerah dalam pembinaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan semakin tinggi kemampuan ekonomi dan kapasitas keuangan pemerintah daerah, semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya. 7. Kondisi sosial. Kondisi sosial ikut memberikan dasar yang penting dalam penyelenggaraan dan pengembangan pemerintah suatu daerah. Karakter sosial atau masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, demikian pula pelaksanaan tugas pemerintahan itu sendiri. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, perkembangan masalah-masalah sosial seperti masalah pendidikan, kesehatan, mobilitas sosial masyarakat, dan masalah perubahan sosial lainnya menuntut perlunya ada perubahan pendekatan dan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut M. Aris Jainuri, lingkungan alamiah meliputi kondisi geografis, kekayaan alam, dan keadaan penduduk. Selanjutnya, saya Alia Jamila Sinala dengan NIM 20045551315 akan menjelaskan tentang asas pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah diperlukan asas-asas pemerintahan daerah.
Asas-asas pemerintahan daerah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, yaitu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang pertama, asas desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun ciri-cirinya yaitu adanya penyerahan kewenangan kepada daerah tertentu untuk mengurus dan mengatur daerahnya. Yang kedua adalah adanya urusan pemerintahan menjadi urusan rumah tangga daerah. Yang kedua yaitu asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintahan yang tingkatannya lebih tinggi kepada aparatur lain yang setara tingkatannya disebut dengan dekonsentrasi horizontal. Sedangkan pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya kepada aparatur lain yang lebih rendah tingkatannya disebut dengan dekonsentrasi vertikal. Keuntungan dari asas ini adalah memudahkan rakyat untuk berkomunikasi kepada pemerintahan daerah. Yang ketiga adalah asas tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas yang telah disertai dengan pembiayaan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia, dengan kewajiban untuk melapor pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Dalam hal ini, yang menugaskan adalah pemerintah daerah provinsi dan daerah, bukan hanya sekedar melakukan tugasnya, tapi harus juga mempertanggungjawabkannya. Urusan-urusan yang didasarkan pada asas tugas pembantuan adalah bencana alam, pembangunan, dan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Yang kedua, pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Yang keempat, pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Yang kelima, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi, di mana pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan kawasan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom. Yang keenam, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah bagi fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang ketujuh, pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan. Yang ke-8, pelaksanaan asas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintahan kepada daerah, tetapi juga dari pemerintahan dan daerah kepada desa, yang disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan
mempertanggungjawabkan kepada yang bersangkutan. Lalu materi yang selanjutnya yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur atau memerintah daerah sendiri. Ada dua aspek penting dari otonomi daerah. Yang pertama ada hak dan wewenang untuk mengurus atau mengatur rumah tangganya sendiri. Lalu yang kedua ada kewajiban untuk mengurus atau mengatur daerahnya sendiri. Ada 3 sistem otonomi daerah, yaitu yang pertama ada material, formil, dan real. Kusuma Atmaja menyimpulkan bahwa ada 3 sistem otonomi daerah, yaitu yang pertama ada material Wishoudingbegrip, yang kedua ada formil Wishoudingbegrip, lalu yang ketiga ada real Wishoudingbegrip. Yang pertama ada otonomi material. Otonomi material yaitu yang dimana segala urusan yang diserahkan kepada daerah diperinci secara pasti, tegas, dan diberikan batasan-batasan. Dan dalam praktik penyerahan pembentukan daerah ini diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada otonomi formil, yang dimana segala urusan yang diserahkan kepada daerah itu tidak dibatasi, dan segala urusan yang menjadi urusan rumah tangga itu diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah. Lalu yang terakhir yaitu otonomi real, adalah otonomi yang dimana segala urusan yang diserahkan kepada daerah itu merupakan faktor-faktor yang nyata atau real dan sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan daerahnya itu sendiri. Tujuan umum penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai salah satu subsistem dari pemerintah Indonesia adalah unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, tujuannya sama dengan pemerintah pusat, yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika dilihat dari aspek-aspek manajemennya, terdapat pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Namun, tanggung jawab terakhir akan tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Pembagian-pembagian ini didasari oleh berbagai faktor, di mana diantaranya dilihat secara politis, secara formal dan konstitusional, secara operasional, maupun secara administrasi. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah untuk: yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat; yang kedua, meningkatkan daya saing daerah; yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan yang keempat adalah memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah. Menurut Joseph Riwukahu, maksud dan tujuan diadakannya pemerintahan daerah adalah yang pertama, untuk mencapai efektivitas dari pemerintahan itu sendiri. Yang kedua, adalah melaksanakan demokrasi, khususnya demokrasi di atau dari bawah, atau grassroots demokrasi. Dengan mengacu pada uraian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah adalah: yang pertama, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mana dalam hal ini kaitannya dengan keuntungan dari desentralisasi. Yang kedua, pendemokrasian penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mana dalam hal ini melibatkan masyarakat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya sendiri.